Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Asri Pakerti, yang kedua ada Rodatul Jannah, ketiga ada Juang Penanding, keempat ada Fieri Dwi Laksono, dan yang terakhir itu ada Rolas Banta M. Banurea. Di kesempatan kali ini kami mengambil suatu naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti yang kita ketahui bahwa naskah akademik ini merupakan suatu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri nomor 53 tahun 2011 mengatur secara komprehensif mengenai penyusunan naskah akademik. Adapun sistematika atau penyusunan naskah akademik itu yang mana pertama ada judul, yang kedua kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu berisi pendahuluan, bab 2 berisi kajian teoritis dan praktek empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undang terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 5 berisi jangkauan arah dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Bab 6 itu penutup dan daftar pustaka, kemudian ada lampiran. Nah, pada naskah akademik yang kami ambil ini mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ini telah memuat sistematika yang sesuai dengan dalam undang-undang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 11 dan Permendagri itu. Berarti di sini naskah akademik ini telah memenuhi syarat awal, telah memenuhi sistematika yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit membahas atau berkomentar sedikit mengenai apa yang terdapat dalam pada bab 1 naskah akademik rancangan perundang-undangan Kabupaten Bengkulu Utara ini. Dalam bab 1 mengenai latar belakang itu harus memuat pemikiran dan alasan-alasannya perlunya suatu penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan raperda tertentu. Latar belakang juga menjelaskan mengapa perlunya pembentukan raperda atau rancangan undang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Guna untuk mendukung perlu atau tidaknya dilakukan penyusunan rancangan undang-undang. Guna untuk mendukung perlu atau tidaknya dilakukan penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tersebut. Dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini telah memasukkan dan menjelaskan alasan serta pemikiran mereka untuk membuat raperda ini, begitu. Yaitu di mana mereka membahas suatu pembentukan badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat masyarakat. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kita lihat dalam bab 1 ini, selain memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah ataupun pelayanan kepada masyarakat, juga adanya raperda ini untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan bentuk hukum ini diharapkan adanya dampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum perubahan daerah air minum Tirta Ratu Samban menjadi suatu landasan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah. Pada identifikasi masalah pun telah sesuai dan memuat apa yang semestinya dituangkan dalam identifikasi masalah. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Juang Penanding. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kajian teoritis dan praktek empiris naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, di mana dalam kajian teoritis dan juga praktek empiris naskah peraturan daerah tentang
Air Minum Tirta Ratu Samban ini memuat teori badan hukum di mana menurut Abdul Qadir Muhammad, subjek hukum adalah orang, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai makhluk sosial. Sedangkan badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan manusia berdasarkan hukum. Kemudian dalam hal penyusunan raperda ini juga dimuat teori tentang badan usaha, di mana dalam hukum dagang yang menjadi subjek hukum adalah pihak yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai perusahaan, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan perseroan dan badan usaha. Baik badan usaha yang memiliki badan hukum maupun badan usaha yang belum memiliki badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan kata usaha yaitu suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai hal yang diinginkan melalui proses yang teratur yang memiliki unsur-unsur terus-menerus berkelanjutan, terang-terangan, dan memiliki sistem pembukuan. Memiliki objek usaha dan juga kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun kepentingan umum dan undang-undang. Badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum yang bertujuan untuk mencapai profit atau keuntungan. Disebut badan hukum karena pada dasarnya badan usaha yaitu berbentuk badan hukum. Dalam naskah akademik ini juga dikemukakan bagaimana suatu perkumpulan atau organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dijelaskan pula bagaimana teori otonomi daerah, yang mana berbicara tentang teori otonomi daerah berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, di mana hampir seluruh bangsa di dunia ini menghendaki otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Dalam naskah akademik ini juga dijelaskan bagaimana kajian terhadap asas-asas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Dan juga dijelaskan asas-asas yang mendukung dalam hal ini penjelasan yang telah disebutkan di atas dan juga teori-teori sebelumnya. Telah dilaksanakan juga teori tentang praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air minum daerah. Di mana dalam hal ini juga dijelaskan bagaimana kondisi umum suatu kabupaten di Bengkulu Utara, kajian terhadap praktik penyelenggaraan badan usaha milik daerah, serta kajian terhadap PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Kajian juga telah dilaksanakan terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap pengelolaan perusahaan sumber air minum daerah dan dampaknya terhadap aspek keuangan negara ataupun daerah. Jadi dalam hal ini semua yang sudah dijelaskan dalam naskah akademik Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sudah dipikirkan secara matang dan memuat unsur-unsur yang mendukung, baik itu dari aspek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber air minum daerah. Juga di dalam penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Bengkulu Utara ini dijelaskan kajian tentang asas-asas penyusunan raperda peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, dan serta secara kajian teoritis dan juga kajian empiris sudah memuat unsur-unsur yang Bab 3. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan undang-undangan yang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik atau perselisihan dan pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua peraturan undang-undangan termasuk perda, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk semua jenis peraturan perundang-undangan termasuk perda. Pasal 5 menentukan peraturan perundang-undangan dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,
dan kejelasan rumusan. Pasal 7 tentang jenis dan hierarki peraturan undang-undangan. Pasal 6 tentang asas-asas peraturan perundang-undangan. Pasal 12 tentang materi muatan perda dan pasal 15 tentang prolegda. Harmonisasi raperda dengan peraturan undang-undangan perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa diintegrasikan sebagai syarat formal penyusunan perda. Seperti halnya proses pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi RUU, RWP, RPRPres termasuk Rinpres yang akan dilaksanakan sesuai peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rencana undang-undangan dan lain-lain. Pada dasarnya dalam naskah akademik ini sudah terjadi vertikal dan horizontal yang terlihat bahwasannya tidak terlihatnya tumpang tindih antara Undang-Undang 1945, maksud saya Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan pemerintah lainnya. Tetapi adanya peraturan nomor 54 tentang BUMD yang seharusnya tidak perlu dilibatkan dalam naskah akademik ini dikarenakan sudah ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, bahwa sudah diatur berbagai pasal menitik beratkan tentang pemanfaatan penggunaan air, termasuk bagaimana daerah itu mengelola air itu untuk dibuat badan usaha milik daerah. Pasal berikut sebagai acuan untuk membuktikan bahwa tentang daerah bisa mengelola air itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 16 diatur ketentuan mengenai wewenang pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam mengatur dan mengelola sumber daya air. Dalam ketentuan pasal 16 diatur juga ketentuan mengenai wewenang pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dalam mengatur dan mengelola sumber daya air. Saya akan menjelaskan pada bab 4 mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dasar filosofis berkaitan dengan res sight, yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, landasan filosofis untuk pembentukan raperda ini sudah sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara, karena sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya, yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib, dan lain sebagainya. Pembentukan pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Nilai-nilai yang hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam Sila ketiga. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat seperti pada Sila keempat. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam Sila kelima. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut. Dalam pembentukan naskah akademik Raperda Kabupaten Bengkulu Utara mengenai perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah tepat melihat bahwa negara berusaha untuk mensejahterakan warga masyarakatnya melalui Raperda tersebut. Karena dengan dibuatnya raperda tersebut, pelayanan air minum menjadi milik pemerintah daerah sehingga cakupan pelayanannya semakin luas. Kemudian muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan salah satu bentuk fakta empiris yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukannya pembentukan suatu regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan NA Raperda Kabupaten Bengkulu Utara mengenai perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, dilihat dari nilai sosiologis juga sudah tepat karena sesuai dengan harapan kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Adanya pelayanan air minum daerah membuat pelayanan air minum lebih konsisten dan lebih mencakup banyak kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu, pembentukan perusahaan air minum daerah Bengkulu Utara juga untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dengan membuat pelayanan publik.
Pembuatan peraturan daerah juga tidak terlepas dari landasan yuridis. Landasan yuridis dalam NA Raperda mengenai perusahaan daerah air minum Tirta Ratu Samban, Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bab 5 mengenai jangkauan, arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten kota. Dalam naskah akademik peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara telah menjelaskan jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum secara umum. Arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan daerah air minum umum, serta penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan pengelola dan pengelolaan perusahaan air minum terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dan ruang lingkup materi yang terdiri dari ketentuan umum dan materi muatan yang berisi ketentuan mengenai pendirian, ketentuan mengenai nama, lambang, dan tempat kedudukan, ketentuan mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup pelayanan, kegiatan usaha, wilayah usaha, dan jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai modal, ketentuan mengenai organ dan pegawai Perumda Tirta Ratu Samban, ketentuan mengenai program jaminan sosial, ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, ketentuan mengenai perencanaan, operasional, dan pelaporan, ketentuan mengenai penggunaan laba, ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan, ketentuan mengenai penugasan pemerintah kepada Perumda Tirta Ratu Samban, ketentuan mengenai evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum, ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Tirta Ratu Samban, ketentuan mengenai kepailitan, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan, ketentuan mengenai peralihan, dan ketentuan penutup. Jika dilihat, sudah jelas mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan naskah Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, dan jelasnya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam naskah Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara, sehingga jelas jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup naskah Raperda Kabupaten Bengkulu Utara tentang perusahaan umum air minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara. Pada bab terakhir atau bab 6 berisikan penutup dari naskah akademik Raperda Kabupaten Bengkulu Utara ini, menurut saya itu telah sesuai dengan apa yang seharusnya dituangkan dalam bab penutup ini, dimana di kesimpulan itu dari bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan telah dimasukkan dalam kesimpulan, dan juga pada bab ini juga memiliki suatu saran yang akan dihadapi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.